Pada 1848, Karl Marx meramalkan sebuah revolusi. Revolusi ini akan terjadi di seluruh dunia dan diprakarsai oleh kaum pekerja melawan seluruh kaum penguasa, baik itu kapitalis maupun feodalis. 100 tahun kemudian, Perang Dingin terjadi. Dan ramalan ini mendekati kenyataan. 1950, men throughout the world learned to look on the brutal face of communism. Berlin saw a mass demonstration of indoctrinated young Germans on May Day. France was also beset by communist-inspired strife. And across the world in Japan, the busy commies were at it again. Students went on a rampage. Uni Soviet dan Tiongkok menjadi negara komunis terbesar di Eropa dan Asia. Dan mereka menandatangani traktat aliansi dan persahabatan. Partai serta organisasi berhaluan komunisme pun mulai bermunculan di berbagai belahan dunia dengan hasrat akan revolusi. Seakan-akan dari satu negara saja yang menjadi komunis akan menjadi inspirasi bagi negara lain dan negara lain dalam suatu efek rantai layaknya domino. Namun, ramalan Marx ini gagal. Kita tahu bahwa Amerika Serikat menjadi pemenang dari Perang Dingin. Tapi, bukan hanya itu. Tiongkok dan Uni Soviet justru menjadi musuh bebuyutan satu sama lain. Mengapa hal ini terjadi? Semua dimulai di tahun 1950. Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet menandatangani Traktat Aliansi dan Persahabatan yang menggabungkan kedua negara dalam persaudaraan ideologi, ekonomi, dan militer. Ini tentunya membuat khawatir Amerika Serikat yang pernah gagal dalam mendukung kelompok nasionalis dalam Perang Sipil Cina. Pada waktu yang sama, ia juga tengah berhadapan dengan dominasi Uni Soviet di Eropa Timur. Dengan anggaran militer yang terbatas, serta kepentingan ekonomi nasional lain, Presiden Dwight D. Eisenhower serta Sekretaris Luar Negeri John Foster Dulles merancang strategi untuk menghadapi kekuatan komunisme. Strategi itu mengandalkan politik pecah belah. Pertama, Dwight D. Eisenhower akan mengurangi anggaran militer di Angkatan Darat serta Angkatan Laut. Namun, diperbanyak di Angkatan Udara dan arsenal senjata nuklir. Lalu, Dulles akan menggunakan kekuatan nuklir dan angkatan udara ini sebagai alat diplomasi untuk menekan Uni Soviet beserta Tiongkok dalam rangka memecah belah mereka. Lalu, sebuah kesempatan pun datang. Diktator Uni Soviet, Joseph Stalin, meninggal dunia dan digantikan dengan Georgy Malenkov. Pada saat itu, senjata nuklir AS sudah jauh melampaui Uni Soviet. Ancaman akan serangan nuklir pun menjadi kian genting bagi Uni Soviet. Hal ini memaksa Malenkov untuk mengesampingkan ideologi revolusioner dan menawarkan hubungan damai dengan AS demi mencegah serangan nuklir dari Barat. Strategi AS mulai membuahkan hasil. Malenkov tidak berkuasa lama dan digantikan oleh Nikita Khrushchev. Namun, Nikita tetap melanjutkan kebijakan Malenkov dengan berupaya menjaga damai dengan AS. Inilah yang mulai menyebabkan gesekan antara Uni Soviet dan sekutunya. Sementara Uni Soviet mengutamakan keamanan negara dengan mencegah agresi AS, Tiongkok masih bersemangat untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Bagi Tiongkok, berdamai dengan dunia barat tidak hanya menista ideologi Marxisme, tetapi sangat berbahaya pada perjuangan anti penjajahan di Asia dan Afrika. Pasalnya,
Uni Soviet bisa saja mengabaikan, bahkan berkolaborasi dengan negara-negara Barat yang hendak mengambil kembali jajahan-jajahan mereka. Ketakutan ini semakin meningkat pada Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet. Pada kala itu, Khrushchev melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di Uni Soviet. Dalam pidato yang dilakukan dalam sesi tertutup, Khrushchev mengkritisi Joseph Stalin sebagai seorang diktator dan bukan pemimpin yang baik. Stalin bahkan dituduh berlainan dengan pendahulunya, Lenin. Ketika Khrushchev menghina Stalin, Mao berasumsi Khrushchev telah menghina dirinya secara tidak langsung. Hal ini dapat mengancam legitimasi Mao karena berpotensi menginspirasi bawahan Mao untuk melakukan hal serupa. AS tidak tinggal diam. Dulles terus menekan kedua negara tersebut dengan membentuk aliansi-aliansi non-komunis pro-AS seputar Asia dan Eropa. Di tahun 1954, AS memprakarsai SEATO. At New Zealand's Parliament Buildings in Wellington, the 28th Southeast Asian Treaty Organization Conference is in session. And New Zealand's Dengan anggota Australia, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, Filipina. The third meeting of the Council of Ministers of the Baghdad Pact was held in Karachi. The association of 4 Muslim powers and Great Britain forms a defensive alliance aiming to strengthen the Middle East. Dan pada 1955, CENTO, Central Treaty Organization, dibentuk antara Iran, Pakistan, Turki, dan Inggris. Hal ini dilakukan untuk memantik paranoia Tiongkok, yang kemudian akan meminta lebih banyak bantuan dari Uni Soviet, khususnya dalam senjata nuklir. Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah Uni Soviet membantu sekutu terbesar mereka, namun memprovokasi Amerika Serikat, atau menjaga hubungan mereka dengan Amerika Serikat, namun harus menelantarkan sekutu mereka di Asia? Pada tahun 1959, Tiongkok mengalami masalah di Tibet. For it was here that India received the Dalai Lama after his flight from Tibet. India offered the God King of Buddhism a safe refuge from the communist Chinese. Dalai Lama memberontak dan melarikan diri ke India, negara yang juga memiliki sengketa perbatasan dengan Tiongkok. Tak disangka, Uni Soviet justru mengambil posisi netral. Namun, di saat yang sama, memberikan bantuan militer bagi India untuk menandingi Pakistan, yaitu sekutu AS dan anggota CENTO. Karena ini, Tiongkok sudah tidak lagi melihat Uni Soviet sebagai sekutu setia RRC. Mao pun menuduh ideologi Uni Soviet dan Cina sudah berlainan. Pada tahun 1960, Uni Soviet menarik seluruh tenaga ahli Soviet yang ditugaskan untuk membangun Tiongkok. Perdagangan mulai menurun, dan hubungan keduanya semakin memburuk. Di Asia, efek pertentangan antara Uni Soviet dan Tiongkok juga membelah gerakan-gerakan komunis. Ada kubu pro-Beijing dan pro-Soviet. Pada 2 Maret 1969, tentara Tiongkok dan Soviet terlibat dalam pertempuran di Pulau Zhenbao yang berlanjut sampai tanggal 17 Maret. Pada Maret 4, 1969, Menlu AS menerima laporan bahwa Tiongkok dan Uni Soviet kembali mengalami konflik. Namun, kali ini militer terlibat. Khawatir akan invasi Uni Soviet, pertempuran pun terjadi di berbagai daerah perbatasan, khususnya sepanjang Sungai Ussuri. Pasalnya, Uni Soviet tengah dipimpin oleh Leonid Brezhnev, di mana doktrin Brezhnev menjustifikasikan intervensi militer Uni Soviet pada negara yang melenceng pada paham komunisme. Setelah banyak krisis dan gesekan, Tiongkok pun mengambil langkah yang drastis di tahun 1970-an. Dia mulai memihak terhadap musuh bebuyutannya,
Amerika Serikat. Kerjasama ini diresmikan dalam Shanghai Communique antara Mao Zedong dan Presiden Nixon. The Chinese people are a great people. The American people are a great people. If our two peoples are enemies, the future of this world we share together is dark indeed. But if we can find common ground to work together, the chance for world peace is immeasurably increased. Pada akhirnya, strategi Amerika Serikat berhasil. Mao tentu masih mempercayai Amerika Serikat sebagai negara imperialis Barat. Namun ancaman dari Uni Soviet jauh lebih dekat dan lebih berbahaya. Pada akhirnya, Tiongkok dan Uni Soviet menjadi musuh bebuyutan, dan satu persatu gerakan komunisme di seluruh dunia ditumbangkan dengan atau tanpa bantuan dari Amerika Serikat. Mao Zedong digantikan dengan pemimpin yang lebih reformis. Perlahan-lahan, Cina memodifikasi ideologinya untuk mendekati dunia barat dan selama bertahun-tahun tidak melakukan kebijakan yang kontroversial. Setidaknya untuk beberapa saat. The United States of America and the People's Republic of China have agreed to recognize each other and to establish diplomatic relations. The government of the United States of America acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China. At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square, perhaps as many as 500,000, even more. In the history of Communist China. Troops have been firing indiscriminately, but still, there are thousands of people on the streets who will not move back. After hours of shooting and facing a line of troops, the crowd is still here. They're shouting, "Stop the killing and down with the government." Last night, in what is presumably the last time, the Soviet flag was lowered from where it has flown for so long over the Kremlin, and the flag of Russia was raised in its place.